Nah, gimana caranya ya? Baiklah. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan, ya. Dan firman Tuhan kali ini ya sekaligus saya akan sambung kejadian kemarin ya. Jadi, saya akan ingatkan lagi dari Daniel 2 ya. Jadi, ini bukti kepintaran Daniel dan teman-temannya dari Tuhan. Hikmat Daniel yang berasal dari Tuhan. Ya, jadi Daniel bisa mengartikan sebuah mimpi. Jadi mimpinya tuh begini. Ya. Ada patung besar dan ada batu ya. Dan dia juga bisa mengartikannya ya. Yaitu emas itu adalah rajanya. Setelah itu di bawahnya lagi ada ya. Ada emas, terus ada perak yang berarti kerajaan berikutnya. Habis itu ada tembaga dari kerajaan berikutnya juga, dan berikutnya dan terakhir yang batu itu adalah kerajaan sorga ya. Jadi ingat batu ya, Yesus batu penjuru. Nah, itu cuma sampingan doang. Tapi Daniel bisa mengartikan bahwa satu saat ada penguasa yang bangkit. Ya, yakni Tuhan Yesus sendiri ya. Dan buktinya lainnya kalian bisa baca juga mengenai kepintaran Daniel di Daniel 4, sebab di bulan ini saya tidak akan membahasnya. Ya. Yang pesan moralnya itu sebenarnya adalah untuk tidak sombong. Kenapa? Karena setelah diberitahu makna tentang pohon yang besar itu, dia malah tambah sombong, Nebukadnezar. Tetapi Tuhan menghukumnya dengan sesuatu keajaiban, yakni dia jadi semacam binatang, dan beberapa waktu kemudian dia dikembalikan dan dia mengakui bahwa Tuhan maha besar. Ya, pesannya yang tadi itu jangan sombong. Oke, sekarang kita fokus ke materi kita untuk minggu ini, yakni perapian yang menyala-nyala ya. Jadi setelah Raja Nebukadnezar mendengar mimpi dari Daniel yang tentang patung gede itu, maka dia bikin patung yang gede juga ya. Dan tingginya itu 60 hasta. 60 hasta berarti sekitar lebih dari 3 meter lah. 45 kali 6, 45 kali 6 berapa ya? 90. Kurang lebih sekitar 180 meter ya. Sekitar 180 meter ya. Tinggi banget, tinggi dan lebar banget dan gemuk banget. Setelah itu Raja Nebukadnezar mengumpulkan semua orang ya. Semua orang itu untuk menghadiri pesta perayaan bagi dewanya ya. Dan ada satu perintah ya. Kalau ada suara-suara kayak bunyi macam-macam, tandanya kalian harus sujud menyembahnya. Ya. Gitu. Maka sujudlah semua orang pada patung emas itu ya, kecuali ada 3 orang, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego ya, gitu. Terus akhirnya ketahuan, terus dilaporin bahwa mereka melanggar perintah raja ya, gitu. Setelah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya, jadi Nebukadnezar marah, disuruh menghadap raja ya. Raja bertanya, apakah benar kalian tidak menyembah? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu sujud patung kau yang kubuat itu. Tetapi jika tidak menyembah, maka aku akan menghukum kamu dengan perapian yang menyala-nyala. Ya, jadi perintahnya itu sembah patung atau api kebakar. Ya. Setelah itu Sadrak bilang sama teman-temannya, nggak ada gunanya memberi jawab dalam hal ini. Jika Allah kami bisa melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang nyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas itu. Tambah kesel dong Raja Nebukadnezar, makanya bertiga dilemparkan ke perapian. Kocaknya, maksudnya kocaknya, apinya itu dinyalain lebih panas 7 kali lipat, dan kocaknya lagi karena panas, yang ngelemparnya justru mati ya, mati kebakar ya.
gitu ya. Karena titahnya itu keras, panasnya itu memang bikin mati semua yang membakar 3 anak ini. Tetapi 3 anak ini tidak terjadi apa-apa, walaupun mereka sudah masuk ke perapian, tapi kok nggak ada apa-apa ya. Terus Nebukadnezar kaget, waduh, kok tadi ada 3 orang di situ. Terus mereka juga bilang, ada 4 orang berjalan-jalan di api tanpa kebakar, dan yang keempat ini seperti anak dewa. Setelah itu Nebukadnezar mendekati pintu perapian dan dia bilang, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Setelah itu mereka keluar dan semuanya datang, dan mereka melihat bahwa tubuhnya sehat, tidak terkena kebakar, dan rambutnya masih utuh semuanya ya. Bajunya tidak gosong, badannya masih wangi ya. Nggak ada bau barbecue lah ya istilahnya. Setelah itu Nebukadnezar bilang begini. Nebukadnezar memuji Tuhan atas perbuatan yang terjadi. Karena kalian tahu siapa yang keempat itu? Yesus, Tuhan Allah kita. Ya. Gitu. Ya. Dia memuji akan keajaiban Tuhan. Ya. Setelah itu Nebukadnezar bikin perintah. Siapapun yang menghina Allah Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal. Dan hukuman ini kurang lebih akan mirip dengan cerita berikutnya, ya. Cerita-cerita berikutnya tentang Daniel, ya. Baiklah, sekian firman kali ini. Kita belajar bahwa Tuhan sanggup memberikan mujizatnya bagi kita, ya. Terkadang kita harus dihadapkan oleh situasi yang sulit, ya. Tapi dengan firman Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup melepaskan kita dari apapun. Walaupun kita harus dihadapkan oleh situasi yang sulit pun, Tuhan sedang menunjukkan kuasa-Nya bagi orang-orang yang percaya. Ya, supaya nama Tuhan dimuliakan, ya, seperti Raja Nebukadnezar memuliakan nama Tuhan, ya. Walaupun di cerita berikutnya dia agak sombong ya, dan seperti yang aku bilang ya, jangan sombong ya buat cerita ini yang Daniel 4 ya. Oke. Itu hanya tambahan, dan sekian firman pada kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Minggu depan saya akan membahas tentang coretan di dinding ya. Pensil tangan orang nulis tapi kena dinding. Dindingnya tercetak. Gimana ceritanya? Ya, gitulah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.